Hai, perkenalkan, nama saya Stefani Simanjuntak. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjabarkan tentang globalisasi. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan investasi, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Sebelumnya, globalisasi sering diidentikan dengan internasionalisasi, liberalisasi, westernisasi, dan teritorialisasi. Ciri-ciri globalisasi yang pertama yaitu perubahan konsep ruang dan waktu. Misalnya, seperti perkembangan iptek yang sangat cepat. Contohnya, perkembangan barang. Seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet yang dapat mendorong komunikasi global terjadi, seperti yang kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, yaitu pasar ekonomi dan produksi yang saling kebergantungan karena adanya perdagangan internasional. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, seperti negara Arab Saudi yang kaya akan minyak bumi. Sedangkan Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam di dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Saudi Arabia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga, yaitu peningkatan interaksi kultural melalui media massa. Misalnya, karena perkembangan iptek yang maju, kita dapat mengetahui bagaimana kebudayaan luar melalui menonton televisi, melalui HP, dan melalui media-media lainnya. Dan yang terakhir, yaitu meningkatnya masalah bersama. Faktor penyebab dari globalisasi yang pertama yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta komunikasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi sangat berperan penting dalam kehidupan kita karena dapat memudahkan interaksi antar manusia dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang kedua, yaitu adanya kerukunan antar negara. Dengan adanya kerukunan antar negara, bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara dalam bidang sosial, politik, budaya, maupun pendidikan. Yang ketiga, yaitu berkembangnya teknologi transportasi. Perkembangan teknologi transportasi dapat mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Dampak positif yang pertama yaitu masyarakat semakin maju. Perkembangan teknologi semakin meluas hingga menjangkau seluruh dunia. Misalnya seperti handphone, laptop, mobil, dan teknologi lainnya yang semakin mudah didapatkan. Keterbukaan informasi dapat memberikan kemudahan bagi setiap pelaku industri untuk meniru atau mengadaptasi teknologi dari satu atau beberapa rumah produksi. Penemuan dan perkembangan teknologi ini dapat menyebabkan kemajuan pada masyarakat. Yang kedua, yaitu semangat kerja yang meningkat. Globalisasi dapat menyebabkan persaingan semakin cepat. Persaingan harus dihadapi dengan semangat belajar yang tinggi. Hal ini disebabkan karena saingan tidak hanya dari negara sendiri, tetapi dari negara luar juga. Yang ketiga, yaitu pasar semakin meluas. Dalam hal ekonomi, dampak dari globalisasi adalah memberikan kemudahan penjualan hasil produksi dari dalam negeri ke luar negeri. Setiap negara dapat memperoleh pasar yang lebih luas, namun syaratnya harus memiliki daya saing yang tinggi.
Yang keempat yaitu pertukaran budaya. Globalisasi memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi. Hal ini menyebabkan budaya asing mudah masuk ke dalam suatu negara. Yang kelima yaitu ruang sosial semakin terbuka. Teknologi dapat mempermudah manusia untuk berhubungan dengan orang lain. Seseorang dapat bertukar-tukar kabar dengan mudah. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama, membanjirnya produk impor. Jumlah penduduk Indonesia menjadi potensi sebagai sasaran pasar berbagai produk luar negeri. Ditambah lagi di era globalisasi ini, menjadi hambatan perdagangan antar negara menjadi semakin terbatas. Harga barang-barang menjadi lebih murah. Hal tersebut menyebabkan produk dalam negeri menjadi semakin tersisih. Yang kedua yaitu menyempitnya lapangan pekerjaan. Globalisasi dapat menyebabkan persaingan di dunia kerja semakin meningkat karena globalisasi dapat menyebabkan tenaga kerja dari luar negeri dengan mudah masuk ke dalam negeri. Tenaga-tenaga tersebut merupakan tenaga ahli dalam bidang-bidang tertentu. Hal tersebut dapat mengurangi kesempatan bekerja bagi pekerja yang ada di dalam negeri. Karena hal tersebut, terjadilah pengangguran di suatu negara. Yang ketiga, yaitu ketergantungan dengan negara maju. Negara berkembang seperti negara Indonesia biasanya belum siap untuk menghadapi globalisasi karena sarana dan prasarana di negara berkembang masih kurang. Oleh karena itu, negara berkembang berusaha mencari pinjaman kepada negara yang maju. Hal tersebut membuat negara maju dapat memperoleh kesempatan untuk mengelola sumber daya alam negara yang masih berkembang dengan bebas. Jadi, pada umumnya negara yang berkembang masih menjadi korban dalam proses globalisasi. Yang keempat, yaitu nilai sosial semakin menurun. Nilai musyawarah dan gotong royong di masyarakat semakin menghilang. Orang-orang sibuk bekerja setiap harinya sehingga kurang memperdulikan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, yaitu kerusakan lingkungan. Adanya daya saing yang tinggi dan tuntutan untuk maju dapat menjadikan negara-negara melakukan berbagai cara apapun itu. Salah satunya dengan melakukan pembangunan atau inovasi dengan mengelola sumber daya alam tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan yang terjadi. Contoh globalisasi yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi. Contohnya seperti membeli barang dengan menggunakan kartu kredit atau rekening bank. Selanjutnya, melakukan jual beli secara daring atau yang disebut dengan e-commerce. Dan yang terakhir yaitu membayar barang yang dibeli dengan aplikasi dompet digital. Berikutnya yaitu contoh globalisasi dalam bidang sosial dan budaya. Contohnya seperti kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Selanjutnya, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi bahasa yang lebih penting. Dan yang ketiga yaitu tren mode dan busana internasional menjadi lebih diminati. Selanjutnya, contoh globalisasi dalam bidang politik. Contohnya, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Contoh yang selanjutnya yaitu partisipasi aktif dalam politik internasional untuk mencapai perdamaian dunia. Dan yang terakhir yaitu terbentuknya organisasi internasional. Berikutnya, contoh globalisasi dalam bidang pendidikan. Contohnya seperti pertukaran belajar. Yang kedua, kemudahan mengakses internet untuk menunjang kegiatan belajar. Dan yang terakhir yaitu belajar dan mengajar berbasis teknologi. Pada fase pertama, ditandai dengan adanya perdagangan internasional di tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Perdagangan pada saat itu dilakukan oleh negara India dan Cina. Kemudian, para pedagang ini menelusuri negeri lain melalui jalur sutra yaitu jalur darat dan laut. Pada masa ini, pemerintahan di Indonesia dijalankan oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan pada masa inilah awal munculnya proses globalisasi di Indonesia. Pada fase yang kedua, perkembangan globalisasi ditandai dengan dominasi kaum muslim di Asia dan Afrika. Dan pada saat itu, di Indonesia kerajaan Hindu-Buddha sudah banyak yang runtuh kemudian digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam dan penyebaran agama Islam di kawasan Asia Afrika.
Pada fase yang ketiga ditandai dengan adanya eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa dan terjadi revolusi industri. Spanyol, Inggris, Portugis, dan Belanda adalah pelopor dari eksplorasi ini. Bangsa ini memiliki 3 moto, yaitu yang pertama gold, yang berarti kekayaan, yang kedua glory, yang berarti kejayaan, dan yang terakhir yaitu gospel, yaitu penyebaran agama gerejawi. Berikutnya yaitu fase keempat. Fase ini ditandai dengan berkembangnya kebutuhan dan industrialisasi. Masa industrialisasi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang menggantikan tenaga manusia oleh tenaga mesin. Oleh karena itu, industri pun semakin berkembang dan kebutuhan bahan baku jadi semakin meningkat. Hal tersebut menimbulkan beberapa perusahaan multinasional seperti Freeport yang menjadi ikut globalisasi hingga saat ini. Berikutnya fase yang terakhir yaitu fase kelima. Era pasar bebas terjadi akibat runtuhnya komunisme yang disokong oleh Uni Soviet dan akhir dari Perang Dingin memperkuat bahwa kapitalisme. Dan akhirnya negara-negara yang dulu menganut komunis beralih ke ideologi kapital liberal. Dan negara-negara di dunia berubah menjadi pasar bebas atau kapital liberalisme.